Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari Bank Muslimin akan mengembangkan materi terkait dengan larangan dalam perencanaan pembelajaran agama Islam. Sebelumnya, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bertemu pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian para yang berhormat Bapak Imam Musyadi selaku pemangku dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kali ini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Sini saya sebagai moderator materi ketiga dan Mbak Windy dan Mbak Maida, di mana sebagai pemateri pertama dan kedua. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Maida waktu berdebat di persidangan. Materi pertama yaitu tantangan pendidikan agama Islam di era digital. Pendidikan Islam di era digital memungkinkan adanya peluang tak terbatas untuk memperluas akses, mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif, serta memperdalam pemahaman keagamaan. Teknologi digital berperan penting sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan dalam pendidikan. Teknologi digital berperan sekaligus memperkuat nilai-nilai agama dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Salah satu manfaat utama dari digitalisasi dalam pendidikan Islam adalah meningkatnya akses secara global. Melalui teknologi ini, siapapun dari berbagai penjuru dunia dapat mengakses materi-materi pendidikan Islam yang berkualitas seperti teks klasik, tafsir Al-Quran, hadis, dan literatur Islam lainnya dengan mudah. Tantangan lain yang muncul dalam pendidikan Islam adalah rendahnya penguasaan atau literasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Keterbatasan dalam aspek ini berdampak pada kemampuan untuk mengakses informasi dan perkembangan penting baik dalam dunia pendidikan maupun kemajuan sosial. Secara umum, kondisi ini tentu saja berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu contoh nyata yang bisa dilihat adalah kasus viral di media sosial yang mana seorang guru ditantang oleh muridnya. Peristiwa ini menggarisbawahi bahwa pentingnya akhlak dalam proses pengembangan SDM, karena tanpa akhlak yang baik, kualitas interaksi dan pembelajaran bisa terganggu. Materi yang kedua yaitu kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan Islam. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling awal dan paling mendasar. Hal ini selaras dengan gagasan Ki Hajar Dewantara melalui konsep pusat pendidikan, di mana keluarga menjadi tempat pertama anak menerima pendidikan sejak lahir. Dalam pandangan ini, orang tua memegang peran utama dalam menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Pendidikan sejatinya adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Tujuan pendidikan untuk membentuk kepribadian serta mengembangkan potensi individu secara sadar dan berkelanjutan, baik dalam lingkungan formal seperti sekolah maupun non formal seperti keluarga dan masyarakat. Kerjasama antara orang tua dan masyarakat juga memiliki kontribusi penting. Melalui keterlibatan dalam kegiatan komunitas, anak-anak dapat mengalami secara langsung nilai-nilai moral dan sosial yang bermanfaat bagi perkembangan karakter mereka. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menjadi mitra dalam mendukung orang tua menjalankan peran sebagai pendidik utama dalam keluarga. Sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat memungkinkan terjadinya pertukaran wawasan, pengalaman, dan strategi pendidikan.
Kolaborasi ini menciptakan lingkungan belajar yang saling mendukung, memperkuat upaya bersama dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, bermoral, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlakukan komitmen bersama dan kerjasama yang solid agar tujuan membentuk anak-anak yang berkarakter dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya, peran pendidikan Islam dalam meningkatkan radikalisme dan liberalisme. Nah, pendidikan Islam memegang peran Selanjutnya, peran pendidikan Islam dalam meningkatkan radikalisme dan liberalisme. Nah, peran pendidikan Islam memegang peran krusial dalam membentuk karakter individu dan masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Nah, yang tidak hanya menanamkan akhlak mulia, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku yang bertanggung jawab, serta berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Nah, yang pertama itu ada peran pendidikan dalam meningkatkan radikalisme. Di antaranya itu yang pertama ada membentuk pemahaman moderat dan nilai perdamaian. Pendidikan agama Islam berperan penting dalam membentuk penanganan moderat dan menanamkan nilai-nilai perdamaian di keluarga remaja. Yang kedua, ada faktor penyebab radikalisme dan peran pendidikan radikalisme dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Dan yang ketiga ada peran guru pendidikan agama Islam. Guru PAI memiliki peran strategi dalam mencegah radikalisme dalam mengembangkan kurikulum yang menekankan nilai akhlak dan toleransi. Selanjutnya itu ada kolaborasi dan pendekatan intuitif. Pencegahan radikalisme efektif jika melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, yang terakhir ada pengaruh media sosial dan literasi digital. Media sosial menjadi sumber utama penyebar ideologi radikalisme. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan Islam dalam menghadapi liberalisme. Yang pertama itu ada penguatan moderasi beragama pendidikan Islam yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan berperan penting dalam membentuk sikap moderat yang menolak paham liberalisme ekstrem yang bertentangan masyarakat Muslim untuk mengkaji kembali karakter pendidikan Islam tradisional dan mengkontekstualkannya sesuai dengan tantangan zaman modern. Dan yang kedua itu ada pendidikan karakter dan etika. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang menjadikan fondasi pembentukan karakter seseorang. Nah, pendidikan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang berpotensi membawa pengaruh liberalisme yang tidak sejalan dalam ajaran agama Islam. Oke, materi selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik. Nah, ketika kita membahas tentang tantangan atau tempat, dan otomatis kita harus mencari solusinya. Dalam pendidikan agama Islam memegang peranan penting dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, religius, dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya efektivitas pembelajaran baik masih menghadapi berbagai kendala seperti metode pembelajaran yang monoton, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta tidaknya minat peserta didik terhadap pembelajaran.
Nah, beberapa solusi yang dapat diterapkan yang bisa guru pelajari. Yang pertama, penerapan metode pembelajaran aktif dan kontekstual. Nah, di sini guru harus bisa memacu atau memantik keaktifan siswa, mungkin dengan cara diskusi bersama, model bersama. Kemudian terkait dengan kontekstual, ini bisa melibatkan siswa mencari contoh yang terkait dengan kehidupan nyata, seperti pentingnya bersabar, pentingnya berbuat baik terhadap sesama. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Ya, di sini guru juga harus bisa melek atau berwawasan terkait dengan teknologi. Supaya apa? Supaya siswa itu bisa paham, bisa mencerna lebih baik terkait dengan materi yang disampaikan oleh guru dengan cara mungkin menggunakan audio, visual, gambar-gambar, terus video PPT atau lainnya. Kemudian yang ketiga ada integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan sekolah. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran sehari-hari, seperti dengan pentingnya sholat, pentingnya puasa, dan lain-lain. Yang keempat adanya pelatihan pengembangan profesional guru. Nah, di sini kan guru sebagai ujung tombak. Jadi guru harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana guru itu harus belajar terus supaya apa? Supaya bisa beradaptasi kepada materi-materi yang berkembang. Kemudian yang kelima ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, di sini kita bisa melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran atau pendidikan kepada siswanya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita ajarkan atau bilang kepada orang tuanya siswa itu harus rajin belajar gitu. Nah, itu saja terkait dengan solusi-solusi untuk tantangan pembelajaran PAI di SMP. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.